Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah penemuan yang benar-benar mengubah segalanya. Sebuah penemuan yang memungkinkan kita melihat sesuatu yang tadinya mustahil, menembus daging kita sendiri untuk melihat tulang di baliknya. Aku sudah melihat kematianku. Bayangin, ini adalah reaksi orang pertama yang melihat foto ronteng medis. Sebuah gambar yang, ya agak serem ya, gambar tulang-tulang di tangannya sendiri, dan cincin kawinnya kelihatan jelas banget di sana. Jadi, gimana ceritanya manusia bisa sampai di titik di mana kita bisa melihat kerangka kita sendiri selagi kita masih hidup? Jawabannya ternyata bukan dimulai dari sebuah rencana besar atau proyek ambisius, tapi justru dari pendaraan cahaya misterius di sebuah laboratorium yang gelap. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih namanya sinar X? Kita akan kembali ke momen ketika sebuah sinar tak dikenal mengubah dunia selamanya. Coba deh bayangin suasananya. 8 November 1895, fisikawan Jerman, Wilhelm Röntgen, lagi asik bereksperimen sendirian di labnya yang gelap gulita. Tabung sinar katodanya udah dia bungkus rapat-rapat pakai karton hitam tebal. Tapi tiba-tiba, dia lihat ada yang aneh. Pendaran hijau yang samar di sebuah layar yang jaraknya hampir 1 meter dari tabung itu. Dia langsung sadar, pasti ada semacam sinar tak terlihat yang berhasil nembus karton itu. Setelah dia selidiki, ternyata sinar ini bisa menembus banyak benda padat, kayak kertas, kayu. Tapi anehnya, sinar ini terhalang oleh tulang dan logam. Karena sifatnya ini benar-benar baru dan gak diketahui, dia menamakannya radiasi X. Nah, yang luar biasa adalah sinar X ini sebenarnya udah ada selama bertahun-tahun, dihasilkan tanpa sengaja oleh alat bernama tabung Crookes. Tapi yang Röntgen lah yang pertama kali menyadari, menyelidiki dan akhirnya memberinya nama. Dunia medis pun gerak cepat banget, penggunaan klinis pertamanya terjadi cuma dalam hitungan bulan setelah penemuannya. Luar biasa kan? Penemuan ini bukan cuma bikin heboh para ilmuwan, tapi dampaknya benar-benar merevolusi dunia kedokteran, praktis dalam sekejap mata. Coba pikirin deh, untuk pertama kalinya dalam sejarah, dokter itu nggak perlu lagi nebak-nebak atau melakukan operasi berisiko tinggi cuma buat lihat apa yang terjadi di dalam tubuh. Mereka bisa tahu persis di mana letak peluru pada tentara, mendiagnosis patah tulang dengan pasti, dan bahkan mengamati organ tubuh yang bergerak secara real time. Ini adalah sebuah revolusi medis yang sesungguhnya. Biar kebayang seberapa cepat teknologi ini menyebar, gini deh. Hanya dalam 1 tahun setelah penemuannya, ada lebih dari 1.000 artikel ilmiah yang diterbitkan tentang sinar X. Antusiasme dari komunitas ilmiah dan masyarakat umum waktu itu benar-benar gak terbendung. Tentu aja, teknologi awal ini masih kasar banget. Waktu paparannya bisa sampai beberapa menit, jadi gambarnya pun masih kabur. Bandingin sama teknologi modern sekarang, paparan cuma dalam hitungan milidetik. Hasilnya gambar digital beresolusi super tinggi, bahkan bisa jadi pemindahan CT 3 dimensi yang sangat detail. Jauh banget bedanya. Tapi, di balik kekuatan baru yang luar biasa ini, ada bahaya tersembunyi. Bahaya yang gak dipahami oleh siapapun, sampai akhirnya semuanya terlambat. Karena nggak ada yang tahu bahayanya, ya para perintis awal ini nggak pakai pelindung apa-apa. Banyak dari mereka, termasuk asistennya Thomas Edison, itu ngetes tabung sinar X langsung di tangan mereka sendiri. Gak butuh waktu lama, jurnal-jurnal teknis pun mulai dipenuhi laporan soal luka bakar misterius, rambut rontok, dan kulit yang melepuh. Dan puncaknya di tahun 1904, Clarence Daly menjadi martir pertama bagi ilmu pengetahuan baru ini. Dia menderita kanker yang sangat agresif di tangan dan lengannya akibat paparan radiasi berulang-ulang, dan menjadi kematian pertama yang diketahui penyebabnya adalah sinar X. Kisah para perintis seperti Dr. John Hall Edwards ini jadi peringatan yang kelam banget. Dia kehilangan lengannya karena kondisi yang saat itu disebut dermatitis sinar X dan akhirnya meninggal karena kanker. Nah, kisah-kisah tragis inilah yang akhirnya memaksa komunitas medis untuk menghadapi sisi gelap dari penemuan ajaib ini, yaitu bahaya radiasi. Jadi, gimana caranya kita mengambil penemuan yang berpotensi mematikan ini dan mengubahnya jadi salah satu pilar kehidupan modern? Yuk kita lihat gimana kita akhirnya belajar untuk menjinakkan alat yang sangat hebat ini. Saat ini, jejak penemuan Röntgen tuh ada di mana-mana. Sinar X menyelamatkan nyawa lewat terapi kanker dan mamogram, menjaga kita tetap aman di bandara, membantu ilmuwan mengungkap struktur DNA, dan bahkan memungkinkan kita melihat peristiwa-peristiwa dahsyat di alam semesta lewat teleskop luar angkasa. Nah, sekarang kita udah jauh lebih paham soal risikonya. Perbedaan paparan radiasi antar prosedur medis itu ternyata besar banget. Sinar X gigi misalnya, itu cuma setara dengan radiasi alami yang kita terima dalam 1 hari. Tapi, CT scan dada, itu bisa setara dengan paparan radiasi selama lebih dari 700 hari.
Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk selalu menimbang manfaat dan risikonya. Dan inilah alasan kenapa pemahaman ini jadi krusial banget. Saat ini, pencitraan medis menyumbang hampir setengah dari total paparan radiasi tahunan rata-rata seseorang. Fakta ini benar-benar menggarisbawahi betapa pentingnya untuk menggunakan teknologi canggih ini dengan bijak dan hanya saat benar-benar diperlukan. Dari sebuah gambar hantu yang nggak disengaja di laboratorium gelap, sampai jadi alat yang bisa mengintip ke dalam jantung galaksi, kisah Sinar X adalah pengingat yang kuat banget tentang bagaimana satu penemuan kebetulan bisa mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri untuk selamanya. Pertanyaannya sekarang, apalagi ya yang akan kita lihat selanjutnya?